Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang akan Ibu pimpin sendiri. Berdoa dengan berdoa selesai. Sebelumnya, apakah Ibu tahu pentingnya individual rasa? Tidak tahu, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individual. Konseling individual ini adalah kegiatan wawancara yang dilakukan oleh seorang profesional konselor untuk menyelesaikan semua masalah yang kliennya hadapi. Baik, Ibu akan menjelaskan. Di sini kami memegang 3 azas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan, di mana azas keterbukaan ini adalah azas keterbukaan ini Ananda terbuka. Di sini kami memegang 3 azas konselor. Yang pertama itu ada azas keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan, di mana azas keterbukaan ini Ananda terbuka menceritakan semua masalah Ananda terhadap kami. Lalu yang kedua itu ada azas kesukarelaan, di mana Ananda menceritakan semua masalah Ananda dengan sukarela tanpa takut kami menghakimi Ananda. Lalu azas yang terakhir yaitu azas kerahasiaan, di mana semua masalah yang Ananda bicarakan kami jaga dengan merahasiakan dengan sebaik-baiknya. Baik, tadi kan Ananda, Ibu menanyakan, baik, Ananda kan sudah tahu. Baik, di sini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Baik, perkenalkan, nama Ibu Nissaurani. Ibu merupakan konselor Ananda. Lalu, perkenalkan Ibu, saya Sofia Rena, biasanya dipanggil Sofi. Anda lanjut ke semester berapa kalau boleh tahu? Alhamdulillah sekarang udah semester 4. Baik, tadi kan Ibu menanyakan kabar Ananda. Kan Ananda menjawabnya tidak sedang tidak baik-baik saja. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa Ananda sedang tidak baik-baik saja? Entahlah Bu, saya juga merasa bingung gitu. Baik, Ibu memahami apa yang Ananda rasakan saat ini. Namun, apakah perasaan tidak enak Ananda dapat mengganggu perasaan Anda saat ini? Saya pikir juga begitu. Bisakah Sofi menjelaskannya? Dengan senang hati Bu, tapi saya mohon Bu untuk dirahasiakan karena ini adalah masalah pribadi saya. Baik, kalau begitu Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan Ananda tidak enak yang menanggung Sofi. Sofi bisa menceritakan tentang semua yang Sofi yang rasakan, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Sofi bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Jadi begini Bu, saya merasa kurang percaya diri ketika berada di depan orang banyak gitu. Juga saya merasa tidak percaya diri juga ketika saya presentasi di depan kelas gitu. Baik, bisakah Sofi menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang saya rasakan saat ini? Jadi gini Bu, saat saya presentasi saya itu gemetar gitu Bu saat bisakah Sofi menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya Sofi saat ini? Jadi Bu, saat saya presentasi di depan kelas itu saya merasa cemas, takut, terus gemetar juga Bu, karena saya merasa benar-benar tidak percaya diri saat di depan orang banyak Bu. Terus juga ketika dosen bertanya saya takut menjawab pertanyaan saya karena saya takut salah, terus takut ditertawakan juga kalau salah, walaupun saya menjawab di tempat duduk saya sendiri, yang membuat saya tidak aktif saat perkuliahan. Baik, bisakah Sofi mencontohkan ketika Sofi tampil di depan kelas? Bisa. Bagaimana? Coba Sofi menjelaskan. Mungkin
saat presentasi di depan kelas itu saya sih lebih banyak diam gitu Bu, karena saya sih takut salah dan takut ditertawakan sama teman-teman yang lain. Apakah dengan cara seperti itu Sophie merasa tenang dan percaya diri di dalam kelas? Tidak. Mungkin Sophie berpikir kalau segala sesuatu itu harus dilakukan dengan sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Saya rasa juga begitu Bu. Saya merasa saya orang yang setiap melakukan segala hal itu saya harus sempurna, walaupun saya tahu saya tidak bisa, tapi emang gitu orangnya. Baik. Bagaimana Sophie bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup lagi? Kalau begitu, apakah masalah bagaimana Sophie bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak merasa gugup lagi? Saya juga bingung bagaimana, jadi saya kebanyakan diam saja. Ya, bagus sekali Sophie sudah memahami masalah yang Sophie alami, yaitu bagaimana Sophie bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya Bu, saya juga ingin presentasi dengan percaya diri untuk kedepannya. Bagus sekali keinginan Sophie ya. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Sophie sudah punya cara untuk mengatasi masalah Sophie tentang tidak percaya diri dari presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Belum Bu, saya masih bingung. Apa yang membuat Sophie merasa masih bingung saat ini? Saya juga tidak tahu Bu. Mungkin ketika saya presentasi, ketika saya salah, saya takut ditertawakan oleh teman-teman saya. Apakah Sophie sudah berusaha melakukan yang terbaik selama di kelas? Rasanya belum. Jika mencobanya saja masih belum, kenapa Sophie bisa berpikir negatif tentang presentasi tidak percaya diri? Nah, itu dia saya tidak mengerti Bu. Mungkin saya harus lebih percaya diri lagi untuk kedepannya, lebih berani lagi supaya bisa tampil maksimal ketika presentasi di depan kelas. Baiklah, apa kira-kira rencana Sophie untuk sementara ini sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Mungkin yang pertama saya harus mempelajari terlebih dahulu materi yang akan saya presentasikan. Terus selanjutnya mungkin tampil dengan lebih rapi lagi dan tentu berdoa terlebih dahulu. Bagus ya, Sophie sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Sebelum pembicaraan kita ditutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Atau apakah kesimpulan Sophie tentang konten kita pada malam hari ini? Saya merasa lebih lega karena sudah membagikan keluh kesah saya Ibu. Terus juga saya merasa ketakutan saya lebih berkurang. Setelah melakukan konseling kita 35 menit ini, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa pertama, Sophie akan berlatih dan belajar tentang materi yang akan Sophie presentasikan. Lalu yang kedua, Sophie akan berpenampilan rapi sehingga Sophie akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, Sophie akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Sophie yakin akan melakukan ini? Iya Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang akan Sophie sampaikan kepada Ibu? Sepertinya cukup Bu. Baik, terima kasih Sophie sudah mempercayai Ibu sebagai konselor Sophie. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.